Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Arif Channel. Gimana nih Mas Bro, Mbak Bro semuanya? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat semua. Kali ini kita akan membahas tentang alat bukti di dalam perspektif hukum pidana. Jadi ada pertanyaan nih, Bang, alat-alat bukti itu apa aja sih? Sebenarnya itu bisa dilihat dari berbagai perspektif ya, pidana juga perdata, nanti misalkan hukum acara Mahkamah Konstitusi juga berbeda, ada reasoningnya masing-masing. Kali ini kita akan membahas tentang alat bukti dari perspektif hukum pidana. Kita akan membahas tentang macam-macamnya saja. Untuk subnya lebih lanjut kita akan bahas di video berikutnya. Biasanya di dalam penetapan tersangka, terus kemudian dalam hakim memutus itu ada kata-kata frasa minimal 2 alat bukti dalam menentukan tersangka atau maupun memutus perkara. Misalkan dalam pasal 183 KUHP dikatakan seperti ini: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Ini biasanya teori-teori tentang pembuktian hakim dalam memutus perkara. Prinsipnya sebenarnya alat bukti yang sah itu apa? Kita bisa lihat di pasal 184-nya. Di ayat 1-nya dikatakan seperti ini, bahwa alat bukti yang sah adalah yang pertama, keterangan saksi. Kemudian yang kedua adalah keterangan ahli. Kemudian yang ketiga adalah surat. Kemudian yang keempat adalah petunjuk. Dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Kalau hal-hal misalkan dalam pembuktian umum, misalkan kejadian-kejadian umum, misalkan arak itu memabukkan, apakah itu perlu dibuktikan? Prinsipnya di pasal 184 ayat 2-nya dikatakan hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Ya, arak itu memang pada umumnya ya sudah sifatnya memabukkan gitu loh. Terus kemudian apa yang disebut sebagai keterangan saksi? Keterangan saksi bisa kemudian disebut sebagai alat bukti ialah apa yang disampaikan saksi atau saksi nyatakan di dalam sidang pengadilan. Sama halnya keterangan ahli. Keterangan ahli ya apa yang ahli sampaikan di dalam sidang pengadilan. Kemudian ada surat dan petunjuk dan keterangan terdakwa. Dulu itu berbeda. Dulu yang dikejar adalah penamaannya berbeda, term penggunaan katanya berbeda. Dulu itu namanya adalah pengakuan tersangka atau pengakuan terdakwa. Makanya dulu itu sifatnya yang dikejar hanya sifatnya adalah pengakuan. Makanya di dalam hakim memutus itu minimal 2 alat bukti. Kan ada prinsip nih, unus testis, nullus testis. Jadi satu bukti bukanlah bukti. Itu prinsip dalam hukum pidana. Karena di dalam hukum pidana itu yang dicari adalah kebenaran materialnya, bukan pada kebenaran formil. Berbeda dengan perdata. Kenapa? Nanti alasannya yaitu terkait dengan penyusunan hierarki alat bukti. Kita akan bahas di video berikutnya. Jadi macam-macam alat bukti ada tadi Mas Bro,
keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Semoga menjadi pengetahuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.